Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kembali mengikuti kegiatan rutin kita setiap bulan. Ini pertemuan keberapa Ibu? Pertemuan ke-6. Jadi kita sudah 6 bulan melaksanakan pertemuan kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi yang telah melakukan pembukaan pada sesi ini. Kita akan lanjutkan kepada langkah kedua ya Ibu. Langkah kedua ini masih berkaitan dengan hutang. Jadi kita akan merencanakan hutang dengan hati-hati Ibu. Ibu bisa lihat picture di sini. Di sini ada picture stop, gali lubang, tutup lubang. Jadi berhutang, bayar hutang. Jadi kita stop kebiasaan ini. Mari kita rencanakan pengeluaran kita agar perekonomian keluarga kita jauh lebih baik. Ya Ibu, sebelum kita lanjut Bu, kita tonton dulu. Ada satu film pendek yang akan menceritakan satu cerita keluarga Ibu, dan kalian perhatikan. Nanti saya akan tanya pendapat kalian mengenai film tersebut. Ya, ibu-ibu sekalian sudah menyimak kan film pendek yang kita putarkan tadi? Ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada keluarga Ibu Lili? Siapa yang mau jawab? Terbelit. Ya, pada Ibu Lili terbelit hutang kepada rentenir. Iya. Hutang yang beranak-anak. Hutang yang beranak, hutang yang atau pinjam uang kepada rentenir. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Melia. Terima kasih Ibu Melia. Ya, jadi pada keluarga Ibu Lili ini yang terjadi adalah ketika ada permasalahan dan tidak memegang uang, Ibu Lili kebingungan mencari uang kemana saja. Makanya dia terdesak untuk meminjam uang ke rentenir. Kesimpulannya Ibu, jika kita tidak rutin menabung, jika tidak rutin mengelola uang dengan baik, maka akan menambah utang pada kehidupan kita. Ketika hutang kita bertambah besar, itu akan menjadi masalah besar bagi keluarga kita. Seperti itu ya Ibu? Ya. Ya, baik Ibu. Setelah kita memutarkan film tadi, Ibu lihat picture yang ada di dinding ini Bu. Nah, ini ada picture mengenai hutang. Jadi sebelum kita berhutang atau sebelum kita meminjam uang, kita harus memperhatikan beberapa hal yang wajib atau perlu kita pegang. Pertama Ibu, kita berhutang itu untuk apa? Ya, untuk apa kita berhutang? Di sini dijelaskan sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, ya Ibu, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Maksudnya apa? Di sini kita boleh berhutang asal untuk kebutuhan kita. Kemudian berhutang bukan untuk hal-hal yang diinginkan. Nah, kasih contoh Ibu, misal kita berhutang hanya untuk membeli paket data misalnya. Oke Ibu, kalau kita bekerjanya di dunia yang menggunakan internet, tapi kalau kita hanya biasa-biasa saja dan hanya untuk Facebookan segala macam, jadi kita tahan dulu keinginan kita itu. Kita hanya berhutang untuk kebutuhan, atau Ibu, kita bisa berhutang untuk kegiatan yang produktif, misalnya untuk modal usaha atau untuk menambah usaha kita. Ya, kita misalnya seperti Ibu Mei berjualan pempek atau Ibu Eta berjualan jompang, seperti itu ya. Kita boleh meminjam untuk menambah modal supaya usaha kita membesar gitu. Ya Ibu. Nanti Ibu di sini. Paham. Ya, kita lanjut ya Ibu. Kemudian langkah kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang dulu? Nah,
Cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghindar hutang jika ada, tapi jika ada ya Bu, jika ada kita bisa menggunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Sebelum kita meminjam uang, kita harus memikirkan berapa besar kita perlu meminjam. Kenapa kita harus memikirkan berapa besar kita harus meminjam? Karena ini harus disesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita membayar nanti, Bu. Nah, hitung berdasarkan pemasukan yang kita terima. Jadi kalau bahasa peribahasanya, jangan besar pasak daripada tiang. Nanti pasak yang besar, tiang yang kecil itu bisa roboh, Bu. Nah, seperti itu kita berhutang. Kalau kita berhutang lebih dari pemasukan kita, itu akan membuat masalah dalam kehidupan kita. Ya, langkah selanjutnya Ibu-ibu, sebelum kita meminjam uang, kita harus pikirkan bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Di sini dijelaskan sesuai waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Jadi ada jeda waktu antara antara kita meminjam dengan pengembalian dengan penghasilan kita. Yang terakhir Ibu, sebelum kita pinjam uang, kemanakah kita dapat meminjam? Sekarang kan banyak Ibu yang mengatasnamakan koperasi, yang mengatasnamakan bank, segala macam. Tapi kita harus melihat itu apakah itu sudah ada lembaga hukum atau belum. Jangan kita sesekali meminjam ke rentenir. Rentenir ya yang namanya rentenir sama saja kayak kita darat. Dia selalu menghisap sampai kita habis. Di sini kita harus membandingkan, misal kita pinjam di bank atau di koperasi atau di teman atau di keluarga, kita harus bandingkan. Jadi kita harus bandingkan. Ada satu cerita, ada satu kasus yang menggambarkan permasalahan hutang di dalam kehidupan. Ibu-ibu bisa buka buku pintar di halaman 62 Ibu. Di halaman 62 ada lembar cerita mengenai hutang piutang. Nanti bisa dilanjutkan oleh Ibu Eta mungkin ya. Di sini tulis suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Kemudian Pak Rusli baru saja memulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Jadi Pak Rusli mengerjakan bangunan itu selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru memulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman karena ini merupakan kebutuhan mendesak. Ya, dilanjutkan oleh Ibu Eta. Untuk masing-masing pinjaman yang ditawarkan, tuliskanlah pertama syarat, kondisi atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Kedua, lama pengembalian, berapa hari, minggu, bulan atau tahun pinjaman yang harus dilunasi. Ketiga, total pengembalian, jumlah uang yang harus dibayarkan kembali, termasuk biaya administrasi dan bunga pinjaman. Ya, terima kasih Ibu Eta. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Eta. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai kasus yang kita bacakan tadi. Diskusikanlah kira-kira apakah Ibu Lili ini boleh mengambil pinjaman. Nah, itu pertama. Kemudian kira-kira Ibu Lili ini boleh berhutang dikarenakan apa? Kalau di sini kan Ibu Lili boleh berhutang karena uangnya akan digunakan untuk membayar biaya rumah sakit dan transportasi. Ya seperti itu Ibu ya. Nah, kalian di buku kita ada 4 cara punya uang, ada 4 tempat dan segala macam persyaratannya. Silakan kalian diskusikan nanti di kolom sebelahnya ada pertanyaan, ada berapa lama waktunya, ada syarat segala macamnya. Kalian diskusikan dan nanti kumpul sudah mendiskusikan tentang permasalahan Lili. Sudah ya Ibu. Nah, ini salah satu contoh jawaban dari kelompok 1 ya Ibu. Ya. Di sana kan ada 4 kolom. Saya bacakan. Untuk yang pertama itu Ibu Lili datang ke Bank Pasar ya Ibu. Ya. Nah, Bank Pasar itu
ada syarat yang harus dipenuhi sebelum kita meminjam uang. Syaratnya apa? Seperti yang dijabarkan kelompok 1, syaratnya adalah harus mempunyai sertifikat tanah atau surat-surat kendaraan bermotor. Bisa surat tanah, surat rumah, atau STNK PKB, ya seperti itu ya. Kemudian lama pinjaman pada bank pasar itu berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan, benar sekali Ibu Mei. Dan kemudian total pengembalian dalam 10 bulan itu berapa? 600.000 rupiah. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada koperasi tentang syarat dan jumlah pengembalian serta lama waktunya. Ini jawaban dari kelompok 1, benar sekali. Syaratnya itu harus menjadi anggota koperasi. Sebelum kita menengok ke koperasi, kita harus menjadi anggota dari koperasi tersebut. Nah, kemudian koperasi berapa bulan? 12 bulan. Ya, selama 12 bulan pinjaman dalam jangka waktu itu harus dibayar dengan jumlah 540.000 rupiah. Nah, yang ketiga, Ibu Lili ini kemana? Ibu Lili ini bertanya kepada tetangga, jadi dia menanya kepada tetangga kira-kira ada pinjaman atau tidak. Dan seperti jawaban dari kelompok 1, ya Ibu, syaratnya itu tidak ada syarat karena sesama tetangga gitu. Tapi jangka waktunya itu 20 minggu, memang lama. Dan pengembalian waktunya, total pengembalian itu 650.000 rupiah. Kemudian pada soal nomor 4 itu, Ibu ini bertanya kepada kelompok arisan. Kelompok arisan itu juga ada syarat. Syaratnya harus mempunyai tabungan pada kelompok arisan tersebut. Kemudian tempo waktunya berapa? Tempo waktunya selama berapa? 4 bulan. Selama 4 bulan. Dan total pengembalian itu 550.000 rupiah. Nah, kira-kira Ibu-ibu dari jawaban kelompok 1 ini, jawaban yang mana yang paling tepat agar kita bisa membantu permasalahan Ibu Lili? Ya, dari mulai syarat, dari mulai lama, serta dari total pengembalian. Yang harus dipilih itu Ibu ialah dengan total pengembalian kecil. Ya, di sini total pengembalian kecil yang mana Ibu? Koperasi. Ibu Lili harus meminjam kepada koperasi karena pinjamannya dengan nilai pengembaliannya 540.000 serta jangka waktu yang lama ya, untuk setahun 12 bulan. Tetapi Ibu Lili ini termasuk anggota koperasi tidak? Tidak. Jadi tidak memenuhi syarat untuk bisa meminjam ke koperasi. Nah, seperti tidak bisa, Ibu harus jadi anggota koperasi dulu. Ya, yang nomor 2 gugur ya Ibu, karena syaratnya Ibu Lili bukan anggota koperasi. Kemudian di sini ada 600, 160. Nah, ini dia Ibu. Kita sarankan Ibu Lili untuk meminjam kepada kelompok arisan. Memang tempo waktunya 4 bulan dan pengembalian kecil Ibu, 550.000 rupiah. Nah, sampai di sini Ibu dipahami Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya Ibu. Nah, pinjaman ini harus sesuai dengan jumlah atau pola pendapat kita Ibu. Jadi kembali lagi ke sini, kita harus melatih sebelum pinjam ini, kita harus melatih 5 langkah ini dan jangan besar pasak daripada tiang. Ya, sekali lagi jangan besar pasak daripada tiang. Pinjaman ini harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapat kita kan untuk memilih pinjam kepada kelompok arisan. Ya, karena apa? Karena ada tempo waktu 4 bulan serta pengembaliannya yang lumayan kecil, 550.000 rupiah. Nah, dalam waktu 4 bulan ini kan suami Ibu Lili kan bekerja, ada borongan gitu. Nah, Ibu sama 4 bulan itu Ibu Lili bisa mengumpulkan uang dari hasil kerja suaminya supaya bisa membayar hutang dan mencukupi kehidupan mereka. Jadi Ibu, sampai di sini sekali lagi Ibu ada yang ingin tanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas
perhatiannya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kedua ini. Masih banyak sesi nih Bu. Nanti sesi ke selanjutnya atau langkah ketiga akan disampaikan oleh Ibu Fitra. Ya, saya ini dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.